Oke, selamat pagi kelas. Selamat datang kembali di mata kuliah kita. Pastikan kopinya sudah ada di samping ya. Karena hari ini kita akan menyelami salah satu konsep yang paling fundamental dan jujur aja paling ajaib di dunia data, yaitu distribusi sampling dan teorema limit pusat. Ini teman-teman adalah fondasi yang bikin kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil dengan data. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin sering kalian pikirkan. Pernah lihat berita kan? Ada lembaga survei, cuma nanya ke 1.000 orang, tapi kok mereka berani banget ya memprediksi hasil pemilu yang pemilihnya jutaan? Gimana caranya coba? Apa ini pakai ilmu sihir? Tentu saja bukan. Ini adalah kekuatan statistika murni. Dan di akhir pertemuan kita hari ini, kalian bakal ngerti persis logikanya. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar. Bedanya populasi dan sampel. Terus, kita belajar bahasanya, yaitu parameter dan statistik. Setelah itu, baru kita masuk ke bagian serunya, membangun distribusi sampling. Sampai akhirnya kita ketemu sama bintang utamanya, teorema limit pusat. Oke, siap? Kita langsung mulai aja. Baik, kita masuk ke babak pertama, populasi lawan sampel. Ini adalah dilema utama dalam statistika. Gini, kita itu pengen banget tahu tentang sebuah kelompok yang super besar. Tapi masalahnya, kita nggak punya sumber daya, waktu, uang, tenaga, untuk memeriksa setiap individu di dalamnya. Biar gampang, bayangin populasi itu adalah seluruh lautan di dunia. Kita mau tahu seberapa asin sih air laut itu? Ya nggak mungkin dong kita cicipin setiap tetes airnya kan? Jadi apa yang kita lakukan? Kita ambil segelas air. Nah, segelas air itulah sampel kita. Dari segelas air itu, kita coba simpulkan rasa asin seluruh lautan. Konsepnya sesederhana itu. Populasi itu semua yang pengen kita tahu. Sampel itu secuil yang bisa kita lihat. Oke, lanjut. Biar kita bisa ngobrol kayak ahli statistik beneran, kita harus kuasai dulu nih kosakatanya. Ada dua kata yang krusial banget dan sering banget ketukar, parameter dan statistik. Keduanya sama-sama angka, tapi mereka datang dari dua dunia yang berbeda. Oke, pertama, parameter. Anggap aja parameter ini adalah kebenaran hakiki, nilai suci dari seluruh populasi. Contohnya, rata-rata tinggi badan semua mahasiswa di kampus ini. Nah, masalahnya, nilai parameter ini tuh hampir selalu jadi misteri. Kenapa? Ya karena kita nggak mungkin ngukur semua mahasiswa kan? Jadi inilah kebenaran yang kita kejar-kejar. Nah, lawannya adalah statistik. Kalau statistik ini adalah angka yang bisa kita pegang, yang benar-benar kita hitung. Kita ambil sampel, katakanlah 100 mahasiswa, terus kita ukur tinggi mereka, dan kita hitung rata-ratanya. Angka yang kita dapat, itulah statistik. Dia bukan si kebenaran hakiki tadi, tapi dia adalah detektif kita, petunjuk terbaik kita untuk mendebak si parameter. Nah, gambar ini merangkum semuanya dengan sempurna. Di kiri, kita punya statistik sampel, contohnya X-bar, alias rata-rata dari sampel kita. Di kanan, kita punya parameter populasi, yang jadi target kita, contohnya simbol mu, yang melambangkan rata-rata populasi sebenarnya. Jadi, statistik yang kita hitung itu adalah jembatan kita untuk mengintip, untuk mengestimasi si parameter yang tersembunyi. Oke, ada 3 hal penting yang harus ditanamkan di kepala. Pertama, petunjuk kita, si statistik, hampir pasti nggak akan sama persis dengan kebenarannya, si parameter, pasti ada melesetnya. Kedua, kalau kita ambil sampel yang beda, ya kita bakal dapat statistik yang beda lagi. Wajar kan? Ketiga, dan ini kuncinya, justru goyangan atau variasi dari nilai statistik inilah yang akan jadi fokus utama kita. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ajaib. Kita akan coba lihat apa yang terjadi kalau kita mengambil sampel berulang-ulang, ratusan, bahkan ribuan kali. Dari setiap sampel, kita hitung statistiknya. Kita mau cari tahu, adakah sebuah pola tersembunyi di tengah semua keacakan ini? Biar gampang dicerna, kita pakai contoh main-main dulu ya, lupakan populasi jutaan orang. Bayangkan dunia kita cuma berisi 3 rumah ini. Satu rumah kamarnya ada 2, satu rumah ada 3, dan satunya lagi ada 4. Udah, cuma itu. Inilah populasi kita. Simpel kan? Sekarang, ayo kita bereksperimen. Kita akan ambil sampel ukuran 2 dari 3 rumah tadi. Dan kita melakukannya dengan pengembalian. Artinya, rumah yang udah kepilih bisa kepilih lagi. Nah, tabel ini nunjukin semua kemungkinan pasangan sampel yang bisa kita dapatkan. Total ada 9 kemungkinan, mulai dari 2,2 sampai 4,4. Oke, langkah selanjutnya gampang. Kita hitung rata-rata dari setiap pasangan sampel tadi. Untuk sampel 2,2, rata-ratanya 2. Untuk 2,3, rata-ratanya 2,5. Dan seterusnya. Perhatikan kolom rata-rata itu deh. Lihat kan, nilainya bervariasi. Ada yang 2, ada 2,5, ada 3.
Nah, inilah yang kita sebut variabilitas sampling. Beda sampel, beda statistik. Dan inilah dia momen ahanya. Coba bandingkan. Gambar di kiri itu distribusi populasi kita yang asli. Datar aja kan, 3 batang sama tinggi. Tapi lihat yang kanan. Waktu kita kumpulkan semua kemungkinan rata-rata sampel tadi, dan kita buat grafiknya, tiba-tiba muncul sebuah pola baru yang cantik. Bentuknya seperti lonceng. Nah, distribusi dari semua statistik sampel inilah yang kita sebut distribusi sampling. Kita berhasil menemukan keteraturan dari keacakan. Bentuk lonceng yang barusan kita lihat itu bukan kebetulan. Itu bukan hoki. Ada sebuah hukum fundamental, semacam hukum alam di dunia statistik yang menyebabkannya. Mari kita sambut sang superstar statistika, Teorema Limit Pusat atau Central Limit Theorem. Oke, ini dia definisi formalnya. Saya tahu kelihatannya agak bikin pusing ya dengan semua simbolnya. Tapi tenang, jangan panik dulu. Di balik semua rumus yang kelihatan rumit ini, inti idenya itu sebetulnya sangat sederhana dan gampang dipahami. Mari kita terjemahkan ke bahasa manusia. Nah, ini dia intisari teorema limit pusat dalam 3 poin simpel. 1. Syaratnya, sampel kita harus cukup besar. Patokan gampangnya sih biasanya lebih dari 30. 2. Dan ini bagian paling ajaibnya, nggak peduli bentuk populasi aslinya kayak gimana. Mau miring ke kiri, miring ke kanan, bentuknya aneh, bodo amat. 3. Hasilnya, distribusi dari rata-rata sampelnya akan selalu mendekati bentuk kurva lonceng yang simetris dan rapi. Tentu saja, jangan cuma percaya omongan saya. Show don't tell kan? Mari kita lihat buktinya secara visual. Kita akan intip bagaimana teorema ini benar-benar bekerja dan menunjukkan kekuatannya di berbagai situasi. Coba perhatikan baik-baik gambar ini. Populasi asli kita yang di bawah itu jelas-jelas nggak simetris, miring banget. Tapi, lihat apa yang terjadi waktu kita ambil sampel berukuran 10. Garis putus-putus yang merupakan distribusi samplingnya udah mulai membentuk gundukan yang lebih simetris di tengah. Udah mulai kelihatan kan cikal bakal si kurva lonjing? Teorema ini beneran bekerja. Lalu, apa gunanya memperbesar ukuran sampel? Nah, slide ini menjelaskannya dengan sangat baik. Lihat waktu ukuran sampelnya kita perbesar, kurva loncengnya jadi makin tinggi dan makin kurus. Apa artinya kurva yang kurus? Artinya variasinya makin kecil. Rata-rata sampel kita jadi makin ngumpul deket-deket nilai yang sebenarnya. Artinya, tebakan kita jadi jauh lebih presisi, lebih jitu. Ini buktinya dalam bentuk angka. Misalkan kita mau rata-rata sampel kita ada di rentang tertentu dari nilai aslinya, dengan sampel 41, peluangnya cuma sekitar 57%. Tapi, begitu kita naikin ukuran sampel jadi 100, boom! Peluangnya loncat jadi hampir 79%. Jauh lebih meyakinkan kan? Sampel lebih besar memberi kita kepastian yang lebih tinggi. Oke, kita udah ngobrolin banyak banget teori. Pertanyaan terakhir dan yang paling penting, so what? Emangnya semua ini pentingnya di mana? Apa gunanya di dunia nyata? Jawabannya adalah, teorema limit pusat ini seperti kunci sakti. Kunci yang membuka seluruh pintu ke dunia statistika inferensial. Karena kita tahu distribusi sampling akan berbentuk normal, kita jadi bisa menghitung probabilitas, membuat interval kepercayaan, menguji ide. Inilah yang jadi dasar kenapa lembaga survei bisa memprediksi pemilu, kenapa pabrik bisa mengontrol kualitas jutaan produknya, dan kenapa ilmuwan bisa membuat penemuan hebat hanya dari secuil data. Jadi, untuk penutup, coba renungkan ini. Teorema limit pusat itu pada intinya adalah soal menemukan keteraturan yang bisa diprediksi di tengah lautan keacakan. Pertanyaannya untuk kalian, di mana lagi dalam hidup sebuah sampel kecil bisa mengungkapkan sebuah kebenaran yang jauh lebih besar? Mungkin saat kita mencicipi sesendok kuah untuk tahu rasa seluruh masakan di panci? Atau saat kita nonton trailer untuk memutuskan mau nonton filmnya atau tidak? Prinsip ini ada di mana-mana. Terima kasih.